welcome back to Kenny and Friends. Halo. Testie. Iya dong. Tasty. Testie. Hai warga podcast, sekarang gue bersama one of my best friend. Boleh gak gue bilang lo best friend? Boleh, walaupun kita ketemunya udah agak lama ya Ken. Kita cuman ketemu kalau di ret-ret gereja guys. Pun itu kita ngobrol ya, bukan dengerin khotbah. Welcome Stephen Testie. Yoi, panggil aja Tie. Ya betul. Jadi dia adalah pria Testie. Namanya itu kan Stephen Tie, ya kan. Terus dia ini adalah seorang content creator di bidang makanan. Nah kalau misalnya itu udah kayak approved by Stephen Tie, dia akan bilang super Tasty. Iya sih. keren. Tie apa kabar? Baik. Terima Ini kasih apa loh. kabar? Baik banget. Abis nge-MC 24 jam katanya. Betul, nih rambut gue belum ganti 3 hari kebetulan ya kan. Dan mata gue kayak nggak tahu nengok kemana. Tapi thank you so much Tie udah main ke podcast gue yang dengerin tuh 2 juta orang kira-kira. Amin. Jadi nih ya, flashback dulu pas gue mau ngundang Tie itu tuh susah banget ya jadwal. Terus mata dia bintitan. Terus ke Singapura. Terus kayak Tie lu sibuk banget Tie gitu. Oke, akhirnya adalah hari ini ya. Iya, dan lu membayarnya dengan ini nyetingin kamera gue. Betul. Kita udah telat setengah jam buat setting kamera. Betul. Jadi kalau hari ini settingannya tuh lebih bagus, cahayanya lebih terang, itu semua gara-gara Tie. Iya kan? Terima kasih ya. Sesuai ridho Allah ya. Nah itu dia. By the way Tie, perkenalkan diri dulu deh. Oke, nama gue Tie Stephen. Biasa dipanggil Tie. Sekarang ngonten untuk makanan dan travel. Sekarang sibuknya yang ngonten aja sih. Ya, keren banget. Lu tuh bangga gak sih kayak punya titel content creator gitu? Sebenarnya lebih nyaman nggak ada title-nya sama sekali. Cuma orang yang suka bikin video aja sih. Oh, karena gue sendiri kalau misalnya dibilang content creator, gue tuh kayak agak terbeban gitu. Iya sih. Iya kan? Gue tuh menganggap kayak content creator yang kayak anak-anak TikTok gitu, yang bener-bener baterai yang gak pernah habis. Dan udah gitu sehari bisa kayak memproduksi 3-5 konten, gue tuh kayak wow, luar biasa. Sedangkan gue kalau udah ngelihat footage kebanyakan, gue kayak stres nyet, gue udah kayak gak bisa. Betul. Nah, kalau lu sendiri gimana? Kalau gue cuma suka cerita aja sih kan. Cerita lewat video, lewat visual. Tapi sebenarnya gue juga zaman dulu nih, kalau ada muka gue keluar, videonya sepi banget. Oh gitu. Sedih. Mungkin karena lu terlalu Cina. Oh betul. Kokoh. Terus. Ya udah, sekarang ya gue nggak tahu ya kalau ditanya orang kerjaannya apa. Gue bilangnya sih tukang bikin video aja. Tapi kalau content creator ya terserah orang lah. Ya. Iya. Lebih gampang penyebutannya kayak gitu. Foodies, content creator, nggak tahu sih. Sekarang kayak terlalu di kotak-kotakan gitu ya. By the way, gue tuh kenal sama Tie udah cukup lama, dari umur kita 20-an. Lu berasa gak sih kita udah 30-an? Iya lagi, kita ketemu kapan? 2016, 17 ya? Iya. Aduh, lama. Dan itu kita masih 20-an, yang kayak gue sempat melihat dia dengan pacar-pacaran sebelumnya. Walaupun yang pacar baru ini gue belum dikenalin. Iya, ya karena kan? kita jarang ketemu. Betul. Dan dulu memang kayak kita tuh mulai kenal dari satu komunitas gereja gitu. Dan gue tuh ada kayak di transisi hidup lo tau. Ingat gak sih waktu itu kita pernah ngopi di dekat Prambors. Terus gue tanya tentang konten. Pokoknya kita saling tanya-tanyaan gitu. Gue pernah rekamin lu pura-pura siaran di Prambors. Itu juga bener lagi. Nah itu ketemu Julio tuh. Iya. Oh my god. Bener lagi. Dan bahkan sekarang lu lebih main sama teman-teman gue gitu. Kayak lebih sering ketemu. Iya, soalnya kalau ada acara makanan ada Julio, ada Genus. Kenapa gak ada lu? Nah itu dia, gue gak diajak. Outsider. Nah terus udah gitu, waktu tahun-tahun itu lu belum terlalu konten yang kayak sekarang. Karena waktu itu masih kerja kantoran. Boleh gak diceritain kayak perjalanan seorang budak korporat? Betul. Kalau budak korporat kan emang gajinya per bulan gitu kan. Stabil income gitu kan. Sampai akhirnya berani terjun ke dunia content creating ini. Wah lumayan panjang karena gue kantorannya lumayan udah 10 tahun. Wow. Jadi gue gak semudah yang orang-orang pikirkan. Jadi lu 45 ya kalau gak salah. Waduh, iya sekarang gue 46. Enggak deh, bohong ya. Jadi gue pertama kali kerja tuh di Astra. Lumayan lah 4 tahun. Jadi kayak internal konsultannya buat mereka. Oke. Tapi emang dari dulu tuh gue seneng banget sama visual sama desain. Jadi gue ikut lomba bikin logo di situ. Logo ulang tahun perusahaan dan menang. Wow. Gue dapet 5 juta. Nah itu modal gue buat beli iPhone. Wow. Oh jadi gara-gara menang ngedesain itu lu beli handphone buat konten? Iya, tapi waktu itu bukan buat konten doang. Waktu itu cuma buat foto. Karena gue gak punya handphone yang bisa foto bagus. Oh lu kayak flat lay. Nah itu gue belum ngerti kayak. Oh
Masa sih? Belum ngerti. Gue tuh melihat lo dari dulu adalah orang yang kayak estetik gitu loh. Itu karena emang gue suka aja, tapi bisa sih belum ya waktu itu. Baru iseng-iseng nyoba gitu, foto-foto. Terus gue beli kamera. Terus temen gue buka restoran di Sunter, gue videoin. Kayak gitu-gitu doang. Terus ya kantor tetap ngantor. Sampai gue Astra pindah ke RPX, FedEx. Itu kantor logistik jadi marketing. Baru gue cabut bikin kayak agensi sendiri lah. Iya. Nah itu sosmed management. Oke. Nah di sana gue baru ngedesain, bikin corporate profile, video-video, introduce perusahaan kayak gitu-gitu. Bentar, tapi background lu tuh apa? Sekolah lu? Teknik industri. Wah, lu sih bener-bener nggak ada lurus-lurusnya, bener-bener menyimpang ya. Bener. Gila. Emang ini belok-belok kayak roller coaster. Tapi lu belok. Enggak dong. Puji Tuhan, Tuhan masih baik. Soalnya dia bilang udah mau nikah ya, jadi kalau belok wow. Iya, takut, jangan Kak. dong. Iya, terus ya udah COVID melanda, negara api menyerang, klien gue hilang. Wow. Ya udah gue balik lagi ke corporate. Karena waktu itu gue sempat bikin F&B. Gue pikir kan COVID tuh cuma 3 bulanan. Hilang lah. 3 tahun Kak. 3 tahun. 3 bulan gue udah renov tempat, nyewa, bikin resep segala macem. Kosong. Itu dekat Binus tuh gue bikin. Dan gue sempat dikasih juga tuh Coco Crunch, Coconut, Kokodos. Kokodos. Nah sebelum itu udah ada yang bangkrut. Namanya Oi Oi. Gue bikin soda. Oh, gue inget lagi. Kayak seltzer gitu lah. Iya. Minuman soda-soda seger gitu. Berarti waktu itu lawan lu udah mix sweat belum? Belum, waktu itu inspirasi gue adalah haus. Tahu nggak lu haus? Tahu. Iya, Keren. tapi gue gagal. Jualan 3 bulan, habis itu udah kosong banget. Gue ganti Kokodos karena waktu itu di Singapura lagi zaman Mr. Coconut. Betul. Tapi tetap kan seret kan namanya. Kayak kita keluar modal banyak banget. Akhirnya gue balik kantoran ke Shopee. Lu ada endorse? Enggak kok, enggak apa-apa. Nggak apa-apa disebut ya. Terima kasih Blibli. Oh. Tapi anyway, sebenarnya enak juga sih sebagai lu karena lu selalu bisa kembali ke kantoran itu, ya nggak sih? Iya. Kayak gue tuh bener-bener kayak misalnya job lagi sepi, gue nggak bisa kemana-mana anjir. Gue paling jual ginjal. Lu bisa siaran lagi sih kan? Enggak, kantor gue bangkrut tuh. Enggak, tapi maksudnya karena lu punya path di dunia kerja, jadi nggak terlalu worried nggak sih? Dan lu bisa kerja di mana aja gitu. Karena waktu itu umur gue masih 30 awal kali ya kan. Kalau sekarang mungkin no turning back. Itu juga tuh kayak maksudnya titik di mana kayak lu oke deh gue mau fokus dunia konten. Lu udah melewati banyak banget, lo udah bangkrut berkali-kali. Sedih banget. Enggak berkali-kali lah. Kan 2 kali berkali-kali. Yang sekarang masih ada, tapi tinggal dikit. Apa yang memutuskan lo untuk kayak oke, gue bisa nih kayaknya hidup dari konten ini? Soalnya gue lihat income juga, terus udah stabil, lumayan stabil. Soalnya dari kantoran waktu itu gue lumayan sering bikin konten juga. Sampai akhirnya gue udah lumayan lah, kadang-kadang bisa di atas gaji berapa kali gitu. Ya udah deh gue berani. Dan sekarang semua teknologi company itu lagi restructuring parah kan. Iya. Jadi ya udah deh, mumpung waktunya begini, terus peluangnya ada, momennya lagi bagus, kita manfaatkan dulu. Karena momen mungkin nggak datang 2 kali. Kayak gimana sih lo kerja dan bikin konten bersamaan itu emang bener-bener frustrating banget apa gimana? Waktunya sih gila banget. Gue tuh harus ngedit pulang kantor. Shopee kan kantornya di Gama Tower, Kuningan. Gue pulang ke Lebak Bulus tuh 1 jam 1,5 jam. Iya, gue pulang pasti nunggu macetnya selesai. Itu jam 8, nyampe rumah setengah 10. Gue harus scripting, ngedit. Gue tuh ngedit tuh pasti jam 12 malam sampai jam 1. Besoknya Kerja lagi. Nah, udah deh. Akhirnya lelah juga ya. yang gue lihat dari konten-konten lo adalah scriptingnya, jalur ceritanya, di luar dari visual ya. Pasti kan visual udah topnya lah. Wajib. Iya kan, itu wajib banget karena emang kalau makanan kan harus nikmat gitu loh kelihatannya. Harus bikin ngiler. Nah, itu dia. Maksud gue kayak ceritanya segala macam, skripnya itu lo buat sendiri. Gue bikin sendiri. Semua sendiri untuk produksi ya. Gue lumayan sering baca-baca cara storytelling. Itu gue sempat beli kelasnya Kemal, public speaking, kayak Kelas Radit. Kenny Jafar enggak? Emang lu bikin? Gak ada. Gue udah gak enak aja. Iya kayak gitu-gitu. Gue tontonin, gue baca. Gue biar tahu kalau gue cerita. Soalnya gue tuh intro banget tadinya. Nah itu dia, bener-bener. Kayak gue susah banget cerita. Ngomong gagap. Udah deh, gue harus belajar. Itu juga sih, karena yang tadi gue bilang, gue kan tahu lu dari awal konten banget.
lo tuh yang kayak agak susah untuk tampil di depan kamera. Betul. Iya kan? Dari tadi gue lupa lihat kamera. Nah itu dia. Prosesnya gimana sih sampai lo akhirnya ya udah deh gitu. Karena gimana pun juga menurut gue sekarang lo udah sebuah sosok si Hestie ini. Aduh amin. Iya anjay. Soalnya gue lihat orang-orang tuh mulai kasih lihat muka dan akhirnya tuh harus dikenal lah. Iya, Kalau lu jadi content creator dan mau berkembang gitu, kayak gue kasih lihat muka. Akhirnya biar bisa kolaborasi sama brand sama yang lain. Jadi menurut gue peluangnya lebih gede. Tapi ya tetap gue kasih lihat muka paling sedetik 2 detik. Terus dari belakang gitu ya. Betul. Iya bener-bener. Tangannya doang. Iya. Gue inget banget beberapa bulan yang lalu lu sempat collab sama Salt Bread itu dan yang bread kayak culture. Iya, dan itu kayak bener-bener nge-boom banget. Itu emang enak banget. Coba tolong ceritakan. Jadi gue pertamanya kenal bread culture ini karena endorse jujur. Oke. Terus sama temen gue, a dude named Steven. Dan lu berdua sering kayak ketuker gitu gak orang? Banget. Iya kan? Kemarin gue ke acara namanya Foodpreneur, gue dipanggil, oh adut ya? Waduh, salah nih. Dua-duanya nama Steven. Iya. Oke, terus? Ya, terus mereka tuh ternyata kuliah bareng atau high school bareng deh di US. Terus mereka ngobrol-ngobrol, mau collab, ngajak gue juga. Ya akhirnya kita lihat waktu itu momennya Salt Bread tuh lagi bagus-bagusnya. Banget, iya. Karena si Steph ini pinter banget. Yang dibikin tuh Salt Bread campur sama sourdough. Jadi beda deh sama semua Salt Bread yang ada di Indo. Langsung lah gue, ayo. Iya. Dan kayaknya itu momen yang lu tadi ceritakan juga ya. Mungkin kalau lu nggak mengambil kesempatan, oke gue fokus konten, nggak bakal tuh dapat kesempatan-kesempatan yang lu nggak pernah pikirin sebelumnya. Nggak ada. Muka gue tiba-tiba ada di Asta. Gue nggak tahu tuh. Dan itu yang sold outnya cepet banget kan? Lumayan, puji Tuhan. Cuman gue nggak dikirimin tuh. Soalnya waktu itu lu Korea terus ya gue lihat. Gak. Oke, terus kayak konten-konten yang lu buat itu kan sebenarnya kayak ada storyline satu. Terus apa sih yang lu pengen coba bagikan? Karena sekarang kan banyak banget ya content creator ini. Apa yang menjadi image lo gitu? Kalau gue tuh cerita gue berusaha untuk merepresent si brand. Apa yang mereka pengen communicate ke audiensnya gitu. Mereka mau dikenal sebagai apa. Gue tuh seneng banget kerja bareng brand yang tahu mereka tuh kenapa bikin brand ini. Kenapa bikin menu ini. Apa yang membedakan mereka sama orang lain. Itu gue seneng banget. Karena gue jadi tahu apa yang bisa gue ceritain kan. Bener-bener. Nah, tapi kalau brand-brand yang nggak tahu identitinya, itu kebanyakan gue nggak ambil. Karena gue juga bingung. Sudah memilih, Kak? Wow. Soalnya gue bingung, cuma bilang ini roti terenak, nggak terenak, ini self claimnya dia gitu loh. Iya bener-bener. Cuma mau dikenal enak, banyak, murah. Menurut gue itu selling point yang agak susah diceritakan dan mungkin agak susah untuk meng-engage si audience. Jadi lo bener-bener ngambil waktu untuk yang ngobrol, abis itu untuk research juga. Iya bener. Jadi kalau gue datang ke restoran kayak boleh ngobrol dulu nggak? Gitu. Gue ngobrol lah 15 menit sebelum konten gitu. Untuk tahu jalan ceritanya mau kayak gimana. Terus gue kalau ada ownernya gue pasti bilang nanti aku ceritanya kayak gini ya. Dari sini gitu. Iya. Jadi mereka juga oke, iya maunya kayak gitu. Tapi sekarang yang terberat apa sih kayak persaingan di dunia content creator food? Kayaknya bukan food doang ya, banyak ya sekarang. Tapi content creator food mungkin ini barrier to entry-nya tuh kecil banget. Semua orang tuh makan tiap hari. Kalau mereka video ini jadi video gitu. Paling susahnya mungkin karena banyak orang yang fake it till you make it tapi berlebihan. Fake it-nya kadang kan kita minta temen lah, kan komen dong di video gua gitu kan. Lumrah dong karena ini temen. Iya, gitu. support dong. Iya. Tapi kalau sampai beli engagement, beli shares, beli followers, beli views, collab sama account yang enggak, menurut gue kurang terhormat kurang terhormat. Sebenarnya mereka nggak sadar potensi yang membahayakan mereka sendiri. Apa emang? Karena klien ini mulai tahu, jadi mereka potensi kerjasamanya akan lebih sedikit. Tapi bentar ya, menurut gue sekarang masih ada brand-brand yang kayak sangat melihat gitu kayak, oh followers tuh cuma segini. Oh iya. Ya kan, belum centang biru. Betul. Iya kan, itu dari sisi brand. Ada juga kayak dari sisi creator yang kayak dimurah-murahin gitu loh. Ngerti gak sih? Iya. Banting harga gitu bener, istilahnya. Jadi kayak kadang-kadang sulit juga nih ya dengan siapa saja bisa menjadi content creator. Dengan tadi lu bilang kayak udah beli aja engagement, beli aja followers gitu-gitu kan. Kayak aduh gue gak pengen bertanding bersama mereka sih. Tapi gimana pun juga kita harus tetap melihat mereka. Karena gimana pun juga si brand-brand ini tutup sebelah mata gitu loh. Karena menurut gue gak semua brand udah tahu aja sih. Tapi kalau mereka tahu, masa mereka mau sih endorse orang atau sponsor orang yang penontonnya tuh robot. Kan mereka bayar orang, minta bantuan untuk media misalkan. Itu kan supaya akhirnya adalah yang convert sebagai buyer. Tapi kalau yang nontonnya robot, yang ngeliat robot, yang komen robot, yang nge-share robot. Iya. Kan bukan AI yang makan si roti, si pasta, si pizza itu. Tapi mungkin perbedaan kita adalah, gue gak tahu gue content creator apa ya. Gue selalu bilang lifestyle. Apa ya lifestyle lu gitu. Tapi mungkin yang ke gue tuh lebih banyak yang kayak makeup beauty gitu. Atau enggak baju yang kayak fashion stuff gitu kan. Nah kebanyakan kan sudah besar-besar gitu loh perusahaannya. Mereka kan perlu membuat report
effort dan angka itu sangat-sangat berpengaruh. Akankah gue bakal dipakai lagi? Tapi kalau lu mungkin langsung end user, jadi kayak misalnya si restoran ini, kebanyakan juga restoran-restoran yang kayak mungkin self own gitu ya, atau beberapa orang yang punya barang, mereka mungkin akan lebih mengerti nih POV lu yang tadi lu bilang itu. Masa mau sih ini bot doang gitu. Jadi kayak kadang-kadang disayangkan seperti itu. Ngerti sih. Tapi kalau kayak lu mungkin yang penting persona lu aja sih, kayak. Bener. Menurut gue banyak juga agency itu yang ngelihat persona dari orangnya. Bener. Gitu. Jadi dia nggak peduli tuh numbersnya berapa. Pokoknya gue mau brand gue di videoin sama Kenny. Iya. Pasti ada aja ya. Terima kasih Wardah. Jujur gue tuh lucu banget sama Wardah ini dan berterima kasih juga ya, shout out. Karena gue kan gak hijab ya. Dan gue cici-cici banget gitu. Terus udah gitu kayak kenapa di endorse gue ya gitu. Tapi gue melakukannya dengan sukacita dan emang karena gue pakai juga si produknya. Dan followers gue tuh kayak Cici pakai juga Wardah. Cici pakai yang mana gitu. Karena bener kata lo, mungkin kalau gue lebih ke personanya itu ya. Jadi kayak followers gue tuh lebih suka apa yang gue pakai dan yang lebih honest review daripada yang kayak keren-keren gitu. Gue nggak ada sama sekali image keren bro. Kalau lu kan keren ada. Lah, Ken. Itu rambut cantik. Wih, rambut cantik sialan. Ngomongin soal bisnis lo yang tidak berhasil. Maaf banget. Sempat berhasil. Berarti udah cuan ya waktu itu? Udah. Sekarang masih ada bisnis yang lagi ongoing? Kokodus masih jalan beberapa, tapi belum ada yang baru lagi. Tapi apa sih tantangan bikin bisnis? Karena pas lo punya bisnis lo kan harus endorse juga tuh. Tantangannya waktu itu gue gak punya koneksi siapapun kan. Jadi bener-bener duit tuh udah habis di modal, di produk, di bahan segala macam. Itu yang lo udah menjadi budak korporat itu. Betul. Yang udah lo kumpulkan ya. Iya, gue mencoba ngendorse orang tuh mahal-mahal untuk baru UMKM. Berasa itu orang-orang yang ngendorse lo. Karena itu, waktu itu gue pengen mempromosikan produk gue sendiri. Makanya gue ngonten. Nah, supaya gue tujuan akhirnya bisa nge-promote produk gue sendiri. Terus kedepannya pengen bikin bisnis lagi gak? Lo kan udah belajar nih dari I don't know, like kesalahan-kesalahan lo mungkin, lesson learn, bikin bisnis lagi gak? Pasti pengen. Tapi lagi galau mau di F&B atau travel atau lainnya. Itu kita pikirkan dulu karena ekonomi sedang sulit. Betul lagi. Dan pas lo bilang kayak oke, gue mau fokus konten, tiba-tiba ekonomi lagi. Nah bener banget. Iya kan? Kemarin lebaran. Arah. Jadi gue sempat bikin podcast juga ya. Gue bilang dimana kayak guys, kalian yang masih punya pekerjaan, tolong kerjakan dengan sebaik-baiknya gitu. Karena in this economy semua orang tuh lagi kayak gak tahu mau kemana cuy. Dulu tuh inget gak sih kalau pas yang di layoff, kayak berasa sedih banget. Sekarang layoff udah kayak kan something yang big lagi. Dan silent layoff itu akan selalu ada. Sedih banget. Terus kedepannya? Gue mungkin fokus dulu di sini untuk pembuatan konten. Karena sebagai content creator itu sebenarnya kan ada beberapa yang kita harus build kan. Kita nggak bisa berharap dari endorsement doang. Tapi kita harus punya salam produk sendiri yang sustainable. Karena kita kan bisa hilang kapan aja. Itu dia yang next pertanyaan gue lagi. Emang lo gak takut bro? Lu udah mau nikahin anak orang bro? Ya makanya itu akan ada hal-hal yang di-build lah setelah ini. Gak boleh itu di-skill. lagi dipikir. Oh lagi dipikirkan. Ya, lagi dipersiapkan. Ya jangan sekarang. Jangan sekarang. Berarti nanti akan ada next podcast bersama Stephen Tie. Iya, dengan versi yang lebih sukses. Amin. Amin. Berarti sampai detik ini lo bisa bilang lo gak menyesal nih keluar dengan keputusan dari yang gue buat. Enggak sih. To be honest, gue pernah beberapa kali mencoba untuk melarikan diri dengan cara balik ke corporate, kerja corporate. Tapi nggak tahu kenapa jalan gue tuh balik lagi ke kreatif lagi gitu loh. Kayak si agency itu juga karena tiba-tiba banyak orang yang minta bikin social media agency ada. Terus sekarang konten tiba-tiba banyak banget waktu itu. Sekarang semoga masih banyak. Iya, banyak dong. Dengar-dengar katanya kuartal ketiga ekonomi akan lebih membaik. Amin. I heard. Tolong dicari sendiri dan mungkin berdoa ya yang lebih banyak ya. Karena gue juga sempat merasakan itu tuh. Biasanya kan tahun-tahun sebelumnya kalau mau lebaran tuh wah gila brand keluarin duit banyak banget. Iya kan udah kayak bakar duit. Ini event gak ada sama sekali. Gak ada. Terus oke, berarti abis itu kali ya kan. Kayak abis itu enggak juga. Ada di bulan-bulan gue kayak gue kok kayak pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan nih gitu kan. Betul. Iya kan. Udah tapi kita semangat aja. Nah mungkin buat ya gitu, bisa gak sih kasih tahu ke warga podcast teman-teman yang dengerin kita, buat teman-teman yang pengen switch career, yang gak semuanya mungkin dunia konten ya, atau whatever you want to say, I wish I knew gitu sebelum mulai. Menurut gue pastiin lu udah memulai sebelum lu switch karir ya. Jadi lu tahu potensinya itu ada atau enggak, besar atau enggak, dan lu enjoy atau enggak buat jalanin itu gitu. Kalau misalkan lu ada duitnya tapi lu gak enjoy, pasti gak lama deh ngerjain itu. Kalau lu enjoy tapi gak ada duitnya, buat apa? Gitu kan. Akhirnya lu harus mempersiapkan dulu, berdirilah di 2
kaki dulu, Ya. di dua tapak yang berbeda gitu loh. Lu tahu nggak ini bisa pindah atau enggak? Soalnya lu pasti punya feeling kok. Terus lu bisa lihat datanya dari yang lu lakukan. Ini menjanjikan atau enggak gitu. Ya, loh. ya, ya. Jangan sampai lu pindah tapi sebenarnya masih kosong gitu. Dan sekarang ekonomi kan sulit. Lu keluar kantor, balik kantor lagi tuh gak gampang. Iya. Karena mereka tuh mungkin sedang berlomba-lomba untuk melay-off orang-orangnya Orang-orang, juga yes. gitu. Harus ada alasan untuk nge-hire lu lagi. Iya. Dan menurut gue yang lo harus tambahin juga adalah berdiri di dua kapal itu capek banget loh. Banget. Iya kan? Buktinya harus ada kerja yang more effort gitu Betul. daripada orang lainnya gitu. Di saat orang lain tidur, pulang kerja bisa main-main sama teman-teman, ya lo harus ada harga yang dibayar untuk coba melakukan yang Benar baru banget. itu. Gue dulu sampai hampir dalam setahun tuh jarang banget ketemu temen. Ya ampun, sedih. Iya, jadi kerjaan gue kerja, pulang kerja. Iya. Bangun kerja. Iya, gitulah. Iya. Tapi what's hari-hari lo, hari seorang Stephen Tia itu kayak gimana sih? Hari-hari sekarang yang sekarang. sudah menjadi content creator, dan apakah lo happy dengan hari-hari lo? Lumayan happy, tapi karena banyak persiapan juga untuk pernikahan gue. Is. Asik. Ya mungkin waktunya agak terbagi lagi aja sih. Iya. Enjoy pasti enjoy. Terus kalau lagi banyak kerjaan, puji Tuhan banget, gue kerjain dengan sangat happy. Tapi kalau lagi nggak ada, ya udah bikin konten organik sebanyak-banyaknya. Iya, betul. Gitu. Karena kalau semuanya branded, orang bosan ya nonton. Benar. Makanya sering keluar negeri. Udah gitu kemarin di endorse sama hotel Singapura. Makasih loh, saya juga di endorse sama hotel itu loh. Terima Bagus kasih. banget kan? Bagus banget, ya ampun. Nggak mampu saya kalau bayar sendiri. Iya. Itu airport shuttle-nya itu pakai Mercy S-Class. Iya bener. Keliling orchard. Gue suka terinspirasi dari konten-konten lu juga. To be honest, gue sering kalau gue bingung gitu ya, gue suka buka-bukain konten lo. Oh gimana sih cara memulai? Karena yang paling susah itu adalah kata awal di depannya. Di Betul. depan video supaya orang stay sampai 1 menit gitu kan. Iya. Oh ya, mungkin terakhir kali nih ya. Kan banyak nih strategi membuat konten. Oke. Katanya 3 detik pertama, 4 detik pertama, itu benar gak sih? Bener. Scripting tuh menentukan sih menurut gue. Jadi apa aja yang penting? Jadi paling penting tuh sekarang kalau diurutin awalnya tuh lu punya hook yang bagus. Hook yang bagus nih beda ya tiap orang. Mungkin kalau lu harus yang lebih semangat, gua harus yang lebih detail menjelaskan. Ada orang yang lebih harus heboh dari gerakannya, beda-beda. Terus habis itu dari hook kita isi kontennya itu sendiri, kayak manfaat nggak, orang bisa ngedengerin, enjoy atau enggak gitu. Ada nggak yang mereka dapetin? Kalau misalkan makanan kita cuma bilang enak tanpa tahu apa bedanya, kan enak juga relatif gitu. Kita harus tahu lah apa yang kita bahas. Gitu. Kayak durasi video apa segala macam itu. Durasi kalau gua lihat sekarang beda-beda lagi tiap orang. Kalau lu storytellingnya bagus banget dan lu visualnya bagus banget, lu sampai 2 menit 3 menit orang tetap stay loh. Gitu. Kayak beda aja tergantung lu tipenya yang gimana. Misalkan kalau lu ceria menggebu-gebu, mungkin lu kuat bikin konten 3 menit menggebu-gebu gitu ya. Tapi orang yang nonton kuat nggak lihat lu menggebu-gebu 3 menit. Bener. Karena katanya followers itu mengikuti juga siapa yang di follow gitu loh. Betul. Ya kan? Iya. Jadi kalau misalnya lu kalem-kalem, dia kayak agak takut gitu kalau misalnya lu yang kayak terlalu wah gitu. Betul. Oke. Udah itu aja. Udah. Di segmen terakhir dari Kenny and Friends itu ada yang namanya nyatanya. Nyatanya hidup itu kayak roller coaster. Gak pernah lurus-lurus aja. Mungkin yang lu rencanain itu gak selalu apa yang bakal terjadi. Mungkin lu akan naik turun dan jalannya mungkin lu pilih kantoran, tapi sebenarnya lu lebih cocok di kreatif kayak gue. Yang penting kita jalanin semuanya dengan baik, terus pegangan. Karena kayak roller coaster kita harus pegangan. Walaupun kita ada pengamannya, kita nggak tahu pengaman itu akan selalu aman atau enggak. Jadi kayak lakukan yang terbaik aja sih. Weh. Terima kasih Tie. Terima kasih Kenny. Resti.